Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maru Sumila, NRP 2121600020 dari kelas 7 D4 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fungsional kesiapsiagaan bencana di Rumah Sakit Syarifah Bami Ratoepu, Kabupaten Bangkalan. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu rumah sakit adalah salah satu fasilitas kritis dalam masyarakat, terutama saat terjadi bencana. Sebagai contoh, saat terjadi gempa ataupun tsunami, banyak orang akan mencari perlindungan dan bantuan medis di rumah sakit. Dalam situasi ini juga, rumah sakit bukan hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pusat koordinasi dan penyelamatan. Di RSUD Syarifah Bami Ratoepu ini merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini juga didorong oleh kesadaran bahwa persiapan bencana sangat krusial agar rumah sakit mampu mengatasi tantangan besar yang mungkin terjadi, mulai dari penanganan pasien dalam jumlah besar, menjaga fasilitas agar tetap berfungsi, hingga memastikan keberlangsungan layanan selama dan setelah bencana. Untuk pentingnya kesiapsiagaan bencana di rumah sakit ini, yakni rumah sakit sebagai institusi penyedia layanan kesehatan tidak hanya perlu menjaga keselamatan pasien, tetapi juga harus tetap bisa menjalankan fungsinya saat bencana terjadi. Kenapa ini penting? Kesiapsiagaan bencana yang baik di rumah sakit bisa menjadi faktor pembeda antara kehidupan dan kematian bagi banyak orang. Saat bencana, rumah sakit harus cepat tanggap menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan. Manfaat lain dari kesiapsiagaan ini termasuk meminimalkan kerusakan fasilitas, menghindari gangguan dalam operasional sehari-hari, juga menjaga keamanan serta kesejahteraan staf medis yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu evaluasi kesiapsiagaan tim komite bencana rumah sakit. Tim yang bertanggung jawab dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Evaluasi ini akan memberikan informasi tentang kekuatan tim dan area yang perlu ditingkatkan. Untuk poin yang kedua yaitu mengecek ketersediaan obat dan peralatan. Dalam situasi bencana, kebutuhan obat-obatan dan peralatan bisa meningkat pesat. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa rumah sakit memiliki stok yang cukup serta buffer stok yang akan memenuhi kebutuhan tambahan selama bencana. Untuk poin yang ketiga yaitu menilai rencana tanggap darurat. Rencana ini berisi prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti saat bencana terjadi. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah rencana yang ada cukup efektif dan dalam mengelola berbagai skenario bencana. Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yakni metode ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan data yang objektif dan memprosesnya secara sistematis agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Data awalnya dikumpulkan dari 3 kelompok kunci, yakni dari staf dari bagian K3, komite bencana, dan bagian farmasi rumah sakit. Pemilihan kelompok ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang menyeluruh mengenai kesiapsiagaan karena masing-masing bagian memiliki peran penting dalam kesiapan menghadapi bencana. Pendekatan deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang kesiapan di RSUD ini dan menganalisis kuantitatif memudahkan kita menilai seberapa siap rumah sakit dalam menghadapi bencana berdasarkan skor yang diperoleh dalam setiap aspek. Untuk hasil penelitiannya yaitu evaluasi dari tim komite bencana. Berdasarkan hasil penelitian, tim komite bencana di RSUD Syarifah Bami ini memperoleh skor kesiapan 75%, yang artinya tim ini sudah memiliki dasar yang cukup kuat namun masih ada ruang untuk perbaikan. Tim ini juga sudah aktif melakukan latihan dan simulasi secara rutin, tetapi diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti fasilitas untuk tim komite bencana, misalnya fasilitas komunikasi yang lebih baik, dapat meningkatkan koordinasi saat terjadi bencana. Komite bencana bertugas memastikan respon yang cepat dan tepat selama bencana terjadi,
Hal ini termasuk pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, juga akses ke peralatan yang diperlukan. Simulasi berkala yang dilakukan juga sangat penting untuk menjaga agar anggota tim selalu siap dan terlatih dalam menghadapi situasi darurat. Untuk penilaian rencana tanggap darurat, evaluasi rencana tanggap darurat menunjukkan skor kesiapan 83% yang mengindikasi bahwa rumah sakit memiliki prosedur dan rencana yang cukup baik. Rencana ini mencakup langkah-langkah tanggap darurat yang terstruktur, yang mencakup tindakan penyelamatan, evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelindungan terhadap pasien dan staf. Rencana ini juga diperbarui setidaknya setiap tahun dan dilakukan latihan rutin untuk memastikan bahwa setiap anggota staf tahu peran dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sosialisasi lebih lanjut masih diperlukan. Beberapa staf mungkin belum sepenuhnya memahami langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi, sehingga ada potensi kurang optimal dalam eksekusi rencana ini. Untuk poin pemeriksa ketersediaan obat-obatan dan peralatan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan sangat penting dalam kesiapsiagaan bencana dan hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD memiliki skor kesiapan sebesar 88%. Skor ini merupakan skor yang cukup baik dalam menyediakan buffer stok ataupun cadangan tambahan obat-obatan penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama situasi darurat. Selain obat-obatan, rumah sakit juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat bencana, termasuk alat medis dan kebutuhan lainnya seperti makanan dan air minum. Meskipun stok ini dianggap memadai, namun disarankan agar pelatihan rutin diadakan. Ini bertujuan agar staf rumah sakit terbiasa dengan penggunaan obat dan peralatan dalam situasi yang darurat dan penuh tekanan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu kesiapsiagaan bencana yang sudah diterapkan di RSUD Syarifah Mbami Ratu Bangkalan ini, secara umum rumah sakit ini menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam 3 aspek utama, yaitu tim komite bencananya, rencana tanggap daruratnya, dan ketersediaan obat-obatan serta peralatan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelatihan staf dan peningkatan koordinasi saat bencana. Dengan adanya pelatihan dan peningkatan fasilitas, diharapkan respon saat bencana dapat lebih optimal, serta kesiapsiagaan yang ada saat ini sudah mampu memberikan respon yang baik, tetapi perlu terus diperkuat agar lebih siap menghadapi skenario bencana yang lebih berat. Saran dari saya sendiri yaitu terapkan kartu tindakan atau ke setiap tim anggota. Terapkan yakni spesifik mereka selama bencana. Ini akan meningkatkan koordinasi dan kejelasan peran selama situasi darurat. Yang kedua, meningkatkan stok buffer hingga 25% untuk obat-obatan. Disarankan agar buffer stok atau cadangan obat-obatan ditingkatkan hingga 25% dari kebutuhan normal agar selalu siap saat terjadi lonjakan permintaan. Untuk poin yang ketiga yaitu melakukan pelatihan dan pengujian prosedur secara berkala setiap tahun. Penyelenggaraan sesi pelatihan dan latihan rutin untuk membiasakan staf dengan prosedur tanggap bencana. Pengujian prosedur tahunan akan bantu mengidentifikasi kesenjangan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.